Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Fitriana Wai dengan stambuk M1B1 19014, kelas Ilmu Lingkungan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Permasalahan sengketa Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar Natuna yang tumpang tindih dengan batas Nine Dash Line. Sifat dari Nine Dash Line yang hanya disepakati oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok menimbulkan penolakan terhadap klaim dari RRT itu. Dan hal serupa dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena klaim Nine Dash Line dianggap melanggar kedaulatan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana kronologi dan substansi sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Yang ketiga yaitu bagaimana perkembangan dan upaya penyelesaian sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Yang terakhir adalah apa saja faktor yang menghambat sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Yang pertama adalah kronologi dan substansi dari sengketa. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan dibagi atas dua kawasan. Yang pertama adalah wilayah Kepulauan Paracel yang terdapat di bagian utara Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan di Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Yang kedua adalah wilayah Kepulauan Spratly yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 4 negara ASEAN, yakni Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia, pada bagian selatan wilayah Laut Cina Selatan. Kebijakan PBB yang berupa UNCLOS tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena Tiongkok tetap bersikeras bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang mencakup ratusan kilometer di selatan dan timur Hainan, yang juga merupakan provinsi paling selatan Tiongkok, adalah milik mereka dan tetap mempertahankan peta yang telah mereka buat pada tahun 1947. Upaya Indonesia dalam menegahi dan menyelesaikan konflik ini sudah dimulai sejak tahun 1990. Langkah yang diambil di Indonesia yakni memprakarsai diadakannya lokarya untuk membahas mengenai sengketa Laut Cina Selatan yang bertajuk Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea. Nah, yang kedua adalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi sengketa. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap non-claim state, yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun. Sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penegak dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan. Ketiga yaitu hasil perundingan Indonesia dan RRT terkait Laut Cina Selatan. Selain penetapan COC dalam pembahasan DOC, pemerintah Indonesia juga menetapkan daftar koordinat geografis dari pangkal kepulauan Indonesia kepada Sekretariat Jenderal PBB pada 11 Maret 2009 dengan nomor deposit MZN 67 2009
Laws. Maritime Zone Notification. Dalam koordinat geografis tersebut, sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2002 tentang koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Yang terakhir adalah faktor penghambat dari penyelesaian sengketa ke zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini banyaknya aparat penegak hukum yang bertugas untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia tanpa adanya sistem penanganan pelanggar hukum terstruktur. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini tindakan dari pemerintah RRT yang tidak kooperatif dalam menjalankan kesepakatan bersama mengenai implementasi dari kode etik wilayah kemaritiman, atau tidak COC. Dengan berbagai pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan RRT. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.